Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih. Kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk mempelajari akan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah mensahkan bahwa Allah telah memerdekakan kita. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk penjagaan Tuhan. Saat ini kami mau mempelajari firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat renungan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, 'Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes.'" Lukas menertawakan Roda. Walaupun muda dan tidak tahu apa-apa, ia turut aktif berdoa bersama-sama dengan murid-murid yang lain di rumah Markus. Ketika terdengar ketokan di pintu, ia meninggalkan kelompok doa, lalu melihat siapa yang mengetok. Ia mengenal suara itu, karena sudah berkali-kali didengarnya. Ia berkhotbah. Petrus sering berkunjung ke rumah tersebut. Ia berlari menjumpai kelompok doa itu untuk memberitahu mereka dan membiarkan Petrus berdiri di luar tetap mengetok. Kita senyum mendengar kejadian itu walaupun benar. Lukas menceritakan lebih jelas lagi dari hal diri Roda. Pun mereka mengatakan ia gila. Ia tidak mau berdiam diri. Ia berkeras menegaskan bahwa benar demikian. Ia mengatakan juga bahwa ia tidak membukakan pintu karena kegirangan. Allah sering melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Ia membebaskan manusia dari dosa. Ketika semua orang berpendapat bahwa tutup mulut itu tidak akan terpecahkan. Di dalam penjara di Melbourne, dipenjarakanlah seorang pembunuh. Ia mengirim surat kepada teman-temannya mengatakan bahwa ia bebas. Seorang pendeta Advent membawanya kepada Tuhan. Sekarang, narapidana yang sudah merdeka itu mendoakan mereka yang bebas dan yang tertawan. Roda memberi pelajaran tentang penegasan. Yesus memerdekakan para narapidana. Kita wajib memberitakannya berulang-ulang, menyaksikan Tuhan yang menebus dan melepaskan, membuat hati bersukacita. Kita telah menyaksikan hasil usaha Allah, dan itu haruslah kita beritakan kepada orang lain. Ada kalanya kasih pertama bagi Kristus itu mulai pudar. Apakah yang dapat memulihkannya? Apabila saudara menceritakan pengalaman saudara dilepaskan oleh Allah, ingatlah Roda. Jikalau saudara mau membarui kasihmu bagi Kristus, ingatlah Roda. Dan ceritakanlah bagaimana ia telah melepaskan orang lain. Jemaat berdoa agar Allah membukakan pintu penjara bagi Petrus. Akan tetapi tak kalah seorang dari antara mereka menyampaikan kabar baik itu, mereka tidak mempercayainya. Ia berkeras menegaskan bahwa Allah melakukan mujizat seperti itu, dan sekarang itulah yang terjadi. Ketegasannya membawa sukacita kepada jemaat. Saudara-saudaraku, keyakinan seseorang bahwa Allah berusaha mengubah manusia, seseorang yang mempunyai bukti bahwa seseorang sudah lepas dari penjara, dapat menggembirakan hati segenap jemaat. Roda menghentikan mereka berdoa lalu mengubahnya kepada pertemuan kesaksian. Kita memerlukan lebih banyak orang yang seperti dia. Katakanlah kepada orang yang putus asa, orang yang tawar hati, bahwa ia dipenjarakan karena pengharapan. Dikutip dari buku Testimonies for the Church volume 6 halaman 279. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami hingga sampai saat ini.
Terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami dari dosa. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mampukan kami untuk bisa membagikan akan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih untuk pelajaran malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan lebih menjelaskan dalam hati pikiran kami. Tuhan, saat ini kami mau istirahat. Tolong jaga dan lindungi akan istirahat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.